tas putih. Perjanjian itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Karena Itu saya rasa bukan ranah saya untuk berbicara, dan ini seperti saya sudah bicarakan sebelumnya. Silahkan di research ulang saja, karena saya tidak mau mengulang kedua, ketiga, dan keempat kali. Itu saja. Gini, bisa didudukkan. Kalau namanya klien saya menandatangani sesuatu, itu perlu dibuktikan. Tapi kalau misalnya LM menandatangani sesuatu, itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi fakta. Karena memang yang harus didudukkan di sini, apakah dia memberikan surat pernyataan, atau dia menandatangani perjanjian, Ya, dua-duanya tuh, Bang. atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ Tiga-tiganya. yang harus clear di situ. Tiga-tiga itu. Nah, makanya ini barang apa, dan kira-kira ada nggak barangnya, kan gitu. Ada. Kayu. penandatanganan itu adanya katanya membuktikan bahwa betul kalau itu bukan anak RK itu, benar nggak sih? Aku spill aja sedikit ya. Ina, senang banget kamu, ya kan? Ini banyak banget. Senang banget ya. Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang atau lebih, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya. Dan ditandatangani oleh ya Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Itu rasanya tidak mungkin. Kalau saya tidak mau. Itu aja. Karena beliau menerima sesuatu, lalu itu yang ditandatangani, dan isinya adalah bahwasannya ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak RK, tanpa mengurangi rasa hormat lagi, saya harus membawa-bawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicara secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG, kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat ini, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak dari tempat pertama. Kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana, lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih. Karena kepada saya saja beliau baik sekali, itu aja sih. Berarti betul ya Mbak, maksudnya ngebaca dan melihat surat tanda tangan itu ya Mbak? Bukan ngebaca dan melihat lagi. Memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan tidak membaca ya Mbak? Bisa dilihat? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan di Pondok Cabe, beliau ambil itu Brio kuning. Gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla, aku kerja apa ya, meski tidak tahu kerja apa di sini kan. Jadi saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak, ya itu saja. Menurut saya sebagai hati nurani saya sebagai perempuan pada saat itu, saya bilang bahwasannya ya sudahlah, bantu saja. Rasanya daripada ini terlalu berlarut-larut seperti itu pada saat itu ya, rupanya memang berlarut-larut sekarang. Ini ya. biar nggak kemana-mana gitu. Ini kan suatu kebohongan lah, bisa dikatakan untuk saat ini nih sementara. Siapa sih kan lalu ayah biologis dari ini nih yang kakak tahu? Menurut saya ada dua nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja, tiga-tiganya.
teman yang cocok karena atas dasar yang kita punya buktinya kan sudah jelas. Di situ beliau bilang hamil sama ini, hamil sama itu dari bulan Januari pun begitu polanya. Berarti kan memang diduga memang berpolanya seperti itu gitu loh. Tapi kan saya tidak tahu ya. Berarti bohong ya, Silakan Mbak? tanya Mbak ya. Kalau dugaan saya ya suatu kebohongan ya dan fitnahan keji sih. Dengan dia bilang cuman hanya laki-laki yang pada saat press con. Katanya perawan ya. Iya. Masih perawan ya. Oh ini aku baru tadi nggak ada yang nanya nih. Ini saya mau ketawa boleh gak? Nggak, cukup diketawain aja cukup. Gitu aja. Karena silakan Anda mendownload. Apa udah lihat belum video-videonya itu aja? Atau mungkin tambahan gitu. Ya, Gak ada, kita ketawa aja. yang jelas memang apapun yang dilakukan itu wajib ada Resiko. bukan bukti yang clear. Nah, kalau dia menempatkan diri sebagai korban, harusnya dia bertindak sebagai korban. Nah, tetapi ketika dia meminta sesuatu dengan sesuatu imbalan, dengan untuk tidak mengungkap suatu keburukan atau mengungkap suatu pencemaran nama baik, itu namanya percobaan pemerasan. Ya. Tolong dimengerti hal tersebut supaya tidak Lebar menjadikan kemana-mana, karena terus terang klien saya dengan tegas menyebutkan fakta yang coba dinarasikan ketika press con kemarin bahwa dia memang perawan, itu tanda tanya. Itu maksud klien saya. Ya, datanya karena kan bukti-bukti yang tadi kita sudah jabarkan, Cukup, ya. saya rasa cukup jelas menjawab itu semua. Pertama, kedua dengan narasi Mbak LM, dia bilang Hanya satu laki-laki. wartawan hanya satu laki-laki Bapak RK, dan sudah kita jawab juga. Ya, di sini saya tidak ada di pihak manapun, tapi rasanya saya geram dengan kebohongan. Itu aja sih. Berjujurlah pada diri sendiri, berbenah diri. Karena apa? Ketika kamu berbenah diri, akan damai hati kamu, akan damai hidup kamu, akan damai segalanya. Itu sih ya. Satu lagi, kenapa sih dia dengan gamblangnya kok bisa, kok tega dia bilang ingin menjadi istri sah kah atau apakah, ditanya gitu ya kawan-kawan. Dia bilang enggak, saya mau uang. Itu yang benar-benar kita heran sampai ketawa aja sih. Wow, luar biasa. Ini memang perempuan hebat. Kamu hebat LL, luar biasa kamu. Oke. Terima kasih. Aku mau